Shalom, kali ini kita akan belajar langkah kelima dari Scripture Sculpture. Ada 7 langkah dalam membuat khotbah ekspositori, yaitu pelajari teks, temukan struktur teks, temukan gagasan teks, buat jembatan tujuan, temukan gagasan khotbah, temukan struktur khotbah, sampaikan khotbah. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada langkah kelima, temukan gagasan khotbah. Gagasan khotbah adalah satu hal yang kita ingin supaya diingat oleh audiens kita ketika mereka pulang. Gagasan khotbah disebut juga dengan ide besar khotbah, inti khotbah, dan kalimat tema atau kaltem. Bayangkan jika Anda hanya memiliki 1 menit untuk berbicara kepada audiens Anda, apa yang akan Anda katakan? Jawabannya adalah gagasan khotbah, itulah yang akan Anda katakan. Tujuan membuat gagasan khotbah adalah agar mereka mengingat gagasan besar khotbah Anda, sehingga ketika mereka pulang dan membaca kembali nats khotbah, mereka akan dapat memahami maknanya dan bagaimana respon yang Tuhan inginkan dari mereka. Beginilah urutan pemikirannya. Dari struktur teks kita bisa membuat gagasan teks, dan dari gagasan teks kita bisa membuat beberapa jembatan tujuan, dan dari beberapa jembatan tujuan kita bisa membuat beberapa gagasan khotbah. Nah, caranya mudah. Gagasan khotbah itu adalah kontemporerisasi dari jembatan tujuan. Dan pastikan bahwa gagasan khotbah itu tidak lari dari gagasan teks. Kita masih mengambil contoh dari Efesus 3 ayat 16-19. Ada 4 ayat di sini dan kata aku berdoa itu muncul 3 kali. Dari nats tersebut kita memperoleh bahwa gagasan teksnya adalah Paulus berdoa supaya jemaat Efesus dikuatkan, mengenal kasih Kristus dan dipenuhi Allah. Lalu kita juga sudah membuat beberapa jembatan tujuan. Yang pertama, mengingatkan umat Tuhan untuk tidak hanya mendoakan kebutuhan jasmani tetapi juga kebutuhan spiritual. Kedua, mendorong umat Tuhan untuk mendoakan kerohanian sesama. Yang ketiga, menunjukkan kepada umat Tuhan ciri-ciri orang yang bertumbuh secara spiritual. Yang keempat, memberitahu umat Tuhan mengenai berkat atau dampak dari kekayaan kemuliaan Tuhan. Dan yang kelima, menantang umat Tuhan memiliki cara hidup layaknya orang yang sudah di dalam Kristus. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada jembatan tujuan pertama sampai yang ketiga saja. Jembatan tujuan yang pertama adalah mengingatkan umat Tuhan untuk tidak hanya mendoakan kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan spiritual. Dari jembatan tujuan yang pertama ini, saya membangun gagasan khotbah sebagai berikut. Anda tidak hanya perlu mendoakan kebutuhan jasmani, tetapi juga perlu mendoakan kebutuhan spiritual sesuai dengan Efesus 3 ayat 16-19. Perhatikan gagasan khotbah dan jembatan tujuan hampir sama. Hanya kita poles sedikit saja, lalu saya tambahi nats yang menjadi pembahasan. Nah, inilah gagasan khotbah. Jadi ketika jemaat pulang, mereka tahu bahwa mereka tidak hanya perlu mendoakan kebutuhan jasmani, tetapi mereka juga perlu mendoakan kebutuhan spiritual sesuai dengan Efesus 3 ayat 16-19. Jembatan tujuan yang kedua ialah mendorong umat Tuhan untuk mendoakan kerohanian sesama. Dari jembatan tujuan yang kedua ini saya membangun gagasan khotbah sebagai berikut. Salah satu bentuk kepedulian Anda pada saudara seiman adalah dengan mendoakan kerohanian mereka sesuai dengan Efesus 3 ayat 16-19. Perhatikan, jembatan tujuan dan gagasan khotbah tidak jauh beda. Saya poles sedikit dan saya tambahi nats yang menjadi pembahasan. Sebagaimana Paulus peduli kepada kerohanian jemaat Efesus, maka saudara dan saya pun harus peduli kepada sesama. Salah satu contohnya dengan mendoakan kerohanian mereka.
Jadi ketika jemaat nanti pulang, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan kepada saudara seiman, yaitu menunjukkan kepedulian, salah satunya dengan mendoakan kerohanian mereka. Kemudian jembatan tujuan yang ketiga adalah menunjukkan kepada umat Tuhan ciri-ciri orang yang bertumbuh secara spiritual. Dari jembatan tujuan yang ketiga ini, saya membangun gagasan khotbah sebagai berikut. Sebagai orang Kristen, Anda harus bertumbuh secara spiritual sesuai ciri-ciri di dalam Efesus 3 ayat 16-19. Perhatikan, lagi-lagi ada kemiripan antara gagasan khotbah dengan jembatan tujuan, hanya dipoles sedikit. Pada intinya, saya mengharapkan jemaat belajar bertumbuh secara spiritual sesuai ciri-ciri dalam Efesus 3 ayat 16-19. Jadi jembatan tujuan dan gagasan khotbah itu mirip. Lihatlah perbandingan antara gagasan teks dan gagasan khotbah di bawah ini. 3 gagasan khotbah yang sudah dibuat tidak lari dari gagasan teks, yaitu doa Paulus supaya jemaat Efesus dikuatkan, mengenal kasih Kristus dan dipenuhi Allah. Gagasan khotbah yang pertama dan kedua itu tentang doa, dan ini sesuai dengan gagasan teks, Paulus berdoa. Kemudian kebutuhan spiritual, kerohanian sesama, kemudian pertumbuhan spiritual itu sesuai dengan gagasan teks, dikuatkan, mengenal kasih Kristus dan dipenuhi Allah. Pastikan ketika membuat gagasan khotbah tidak lari dari gagasan teks. Selamat mencoba.